Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apakah ada sukacita hari ini? Amin. Saya percaya sepanjang 1 minggu kemarin Tuhan Yesus boleh memberkati kita dengan luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini kita mau datang, kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan diri kita mau memberikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
berdiri. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Sungguh besar Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu yang mau mengangkat setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh menjamah setiap kami, Tuhan Yesus yang boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah ini kami mau serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.
namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Yang bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah kami, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup Mari Bapak Ibu. di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar firman. Saudari Vivin akan berdoa buat kita semua. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Bila ini segenap pujian kami, penyembahan kami mau naikkan kepadamu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu, kami diperlengkapi oleh firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, bila kami mau mendengar, Tuhan boleh persiapkan telinga kami, Tuhan Yesus boleh persiapkan hati kami Tuhan. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kau berkati Tuhan firman pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Mungkin untuk minggu depan bagi Bapak Ibu yang satu keluarga boleh duduk berdekatan. Ya, kan di rumah juga sudah berdekatan, bahkan suami istri di rumah kan satu kamar. Jadi untuk supaya tempatnya tersedia dan tidak banyak yang harus duduk di luar, mungkin minggu depan bagi yang satu keluarga boleh berdekatan ya, tidak perlu ada jarak. Karena bukankah firman berkata apa yang telah dipersatukan tidak boleh ya itulah. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita masih berbicara tentang sesuatu yang baru ya, tahun baru. Hari ini saya akan bicara dengan satu tema fokus ke depan. Nah, saudara yang terkasih, bicara tentang fokus ke depan ya, bicara tentang sesuatu yang ada di depan. Bukankah banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang memberikan pesan kepada pembaca Alkitab tentang pentingnya kita itu mengarahkan pandangan kita, fokus kita ke depan. Contoh misalkan, ketika keluarga Lot oleh Tuhan disuruh meninggalkan Sodom dan Gomora, kemudian mereka berlari ke atas sebuah bukit, malaikat Tuhan memberikan pesan kepada keluarga Lot bahwa engkau sekali-kali tidak boleh melihat ke belakang. Kalau engkau melihat ke belakang, engkau akan mati. Contoh yang kedua misalkan, ketika Elisa ketemu dengan Elia dan Elisa memberikan komitmen untuk mengikut Nabi Tuhan Elia itu, kemudian Elia bercakap-cakap dengan Elisa dan ujung percakapan itu Elisa yang waktu itu sedang membajak, peralatan bajaknya itu dibakar, lembunnya dipotong, kan kemudian mereka makan bersama. Pesan dari kisah itu adalah orang yang telah ikut Tuhan tidak patut, tidak layak untuk menoleh ke belakang. Bahkan kalau kita melihat di Perjanjian Baru, Paulus pun berkata bahwa aku berlari ke depan untuk meraih tujuan dan aku melupakan semua yang ada di belakang. Saudara, hidup ini memang seharusnya lah kita selalu fokus ke depan. Fokus ke depan itu artinya kita mengarahkan kepada apa yang menjadi cita-cita kita. Apa yang menjadi harapan ke depan kita. Bahkan kita berharap ke depan ada janji-janji Tuhan yang telah disediakan buat kita dan kita fokus ke sana. Masa lalu yang mungkin penuh dengan kepahitan, ya, masa lalu yang penuh dengan pengalaman traumatis, itu seyogyanya kita tinggalkan. Memang kita nggak bisa untuk merubah masa lalu, tetapi kita bisa men-setting, membentuk masa depan kita. Itu sebabnya Allah selalu memberikan nasihat kepada kita supaya pandangan hidup kita itu fokus ke depan. Tidak perlu lagi terikat oleh hal-hal yang ada di belakang kita. Tetapi persoalannya Bapak Ibu, banyak dari orang percaya, banyak dari kita, banyak di antara saudara kita mungkin
yang ketika harus fokus ke depan mengalami kegagalan. Mereka tidak mampu untuk melejit, melenting progres ke depan, dan mereka masih berkutat, berkisar pada hal-hal yang sebetulnya seharusnya ditinggalkan. Cara hidupnya masih cara hidup yang lama, konsep pikirnya masih konsep pikir yang lama. Intinya adalah dia tidak pernah mampu untuk meraih cita-cita yang ada di depan itu. Nah, ketika kita merenungkan apa yang membuat banyak orang, bahkan mungkin di antara kita, yang gagal di dalam meraih ke depan, yang gagal ketika dia harus fokus ke depan, apa yang menyebabkan itu? Hari ini ketika kita bicara tentang fokus ke depan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari 3 perkara yang membuat kita itu gagal di dalam melakukan sikap hidup untuk fokus ke depan. Yang pertama, kegagalan yang pertama dari antara orang-orang yang nggak mampu untuk fokus ke depan adalah karena mereka terlilit beban hidup. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam teks ini dengan jelas dikatakan ada sebuah perintah dari Tuhan kepada kita semua orang-orang percaya, yaitu apa? Supaya kita itu maju ke depan, bergerak ke depan seperti mengikuti sebuah perlombaan. Sebuah lomba yang harus kita ikuti dan kita diwajibkan untuk maju ke depan, berlari ke depan. Tetapi ketika Tuhan mewajibkan kita ikut lomba agar kita bisa lari ke depan, Tuhan memberikan isyarat, kalau engkau ingin memenangkan pertandingan itu, kalau engkau ingin memenangkan perlombaan itu, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Apa itu? 1, menanggalkan semua beban, dan kedua, menanggalkan dosa. Bicara tentang dosa, kita semua paham bahwa dosa memang harus kita tinggalkan. Ketika kita bertobat menerima Tuhan Yesus, dosa itu akan dilepaskan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Yang menjadi persoalan adalah kadangkala ada beberapa beban dalam kehidupan kita itu yang masih merintangi kita, yang membuat kita tidak bisa fokus ke depan. Kenapa? Seperti yang saya tadi katakan, karena terlilit beban hidup. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan menanggalkan semua beban? Kata menanggalkan ini dalam bahasa aslinya itu bicara tentang bagaimana seseorang itu mengambil sikap untuk melepaskan, menanggalkan bajunya. Artinya orang yang menanggalkan bajunya itu bicara tentang inisiatif orang itu. Dia tidak bisa membiarkan orang lain, ya sudahlah orang itu yang menanggalkan beban pakaian saya, nggak bisa. Menanggalkan pakaian itu adalah inisiatif kita. Nah, kemudian dikatakan menanggalkan beban. Apa ini beban? Yang menarik, saudara, kata menanggalkan beban itu ditulis oleh Rasul Paulus ini dalam suasana budaya Yunani. Kata ini mengarah pada sebuah pertandingan lari. Nah, kalau pada masa itu, pada masa Yunani, orang yang melakukan pertandingan lari, orang itu diwajibkan untuk tidak mengenakan baju telanjang. Olimpiade Yunani kuno itu biasanya yang nonton itu hanya para pria, karena atlet-atletnya itu tidak diizinkan untuk mengenakan pakaian. Nah, Rasul Paulus ketika menjelaskan menanggalkan beban, mengambil metafora, mengambil gambaran dari lomba lari yang dilakukan oleh budaya Yunani ini. Jadi orang pada masa itu kalau berlari, pertandingan lari, itu nggak boleh pakai baju apa-apa, saudara. Telanjang. Saudara bisa bayangkan ya, lomba lari, kemudian yang lomba lari itu telanjang. Artinya sekujur tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya itu kelihatan semua.
Dan kemudian lebih dalam Paulus katakan, kalau engkau ingin berlari dengan kencang, engkau harus menanggalkan beban. Apa yang dimaksud beban? Ternyata dalam konteks budaya Yunani, menanggalkan beban di dalam konteks pertandingan lari, itu bicara tentang lemak. Jadi kalau engkau masih penuh dengan lemak tubuhmu, ini pengertian harafiahnya, literalnya. Kalau engkau melakukan pertandingan lari, dan tubuhmu penuh dengan lemak, engkau nggak bisa menang. Engkau harus menanggalkan semua lemak-lemak itu. Kira-kira konsepnya orang Yunani benar nggak ya Bapak Ibu? Kalau orang banyak lemak, lemaknya gelambir ke kanan ke kiri, terus disuruh lomba lari, kemungkinan orang ini kalah itu prosentasenya bisa 80-90%. Makanya Paulus katakan kalau engkau ingin lomba lari, lemak-lemak itu ditanggalkan, dibuang. Dan menanggalkan lemak itu enggak gampang Bapak Ibu, betul enggak ya? Nambah lemak gampang, ngurangi lemak sulit. Kenapa? Saya pengalaman saudara, pengen buat perut ini agak sedikit kempes, waduh repotnya minta ampun. Tapi kalau menambah kebuncitan perut, gampang sekali. Makan aja terus menerus, maka lemak itu akan nempel kemana-mana dan susah untuk ditanggalkan. Nah ini yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia bilang, tanggalkan beban. Tanggalkan lemak-lemak itu supaya engkau bisa lari fokus ke depan. Nah kalau begitu apa makna rohaninya yang dimaksud oleh Paulus terkait dengan menanggalkan lemak-lemak itu? Tentunya ini bukan harafiah. Kalau hari ini ada yang lemaknya kelebihan, enggak apa-apa ya. Itu maksudnya Paulus bukan bukan pengertian harafiah. Jadi jangan sampai nanti saudara pulang kemudian merenung dan kemudian menangisi, Tuhan, kenapa lemak ini enggak bisa hilang, nempel terus di kanan kiri, muka belakang dan lain sebagainya. Bukankah Paulus bilang suruh menanggalkan lemak? Gak ada persoalan kalau secara letterlek atau harafiah. Tapi yang Paulus katakan ini secara rohani. Artinya apa sih? Beban-beban itu melekat dalam kehidupan kita dan sulit untuk dibuang, sulit untuk dikikis, sulit untuk diletakkan, sulit untuk ditanggalkan. Itu apa sih? Misalkan yang melekat di dalam diri kita, itu adalah sesuatu sebetulnya, sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang sebetulnya enggak penting, tapi melekat terus dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan beban ini secara rohani? Misalkan, cara berpikir, mindset kita. Kalau orang sudah punya cara berpikir yang keliru, mindset yang keliru, melepaskan cara berpikir itu sulitnya minta ampun. Mindsetnya terus berpikir tentang hal-hal yang negatif. Melepaskan diri dari mindset yang negatif ini susahnya minta ampun. Jauh lebih sulit menanggalkan mindset, menanggalkan pola pikir yang keliru dibanding sekedar menanggalkan beban atau lemak yang secara harafiah. Hari ini lagi viral di media sosial perpindahan undang-undang perpindahan ibu kota negara. Tahun 2024 rencananya ibu kota tidak lagi di Jakarta, tapi di kota yang disebut atau diberi nama oleh Jokowi Nusantara di Kalimantan Timur. Muncullah berbagai macam narasi, ya kan? Wah, itu akan menjadi Beijing kedua. Itu adalah orang-orang Cina yang akan tinggal di sana, maksudnya bukan orang Cina yang di Indonesia, orang-orang Cina yang dari sana akan tinggal di sana. Dan ketika narasi itu terus menerus didengungkan, buzzer namanya, pendengung itu, tiba-tiba banyak orang percaya, mindsetnya kemudian dibentuk, iya ini komunis, ini PKI, ini Cina ini, dan kemudian dijelaskan kayak apa, susah. Kenapa? Karena mindsetnya itu memang sesuatu yang sudah susah dirubah dan seperti itu. Beberapa waktu lalu, bukan beberapa waktu yang 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan seorang anak muda dan kemudian dia punya usaha yang mengharuskan dia keliling ke luar pulau dan sebagainya. Dia cerita sama saya, sekarang saya kesulitan Pak untuk pergi keluar pulau. Kenapa? Karena sekarang kan kalau
bepergian harus ada sertifikat sudah vaksin. Nah terus kamu, saya nggak mau vaksin. Kenapa? Wah, tubuh saya sehat dikasih penyakit, ya saya nggak mau. Saya jelaskan, tidak begitu pola pikirnya. Vaksin itu adalah memang virus yang sudah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, supaya kemudian tubuh kita bereaksi dan memiliki daya tahan menghadapi virus-virus yang lain dan sebagainya. Saya ngomong sampai lidah ini rasanya capek, tetap saja dia nggak bisa paham. Kenapa? Mindsetnya udah keliru. Nah kalau ada orang Kristen yang mindsetnya keliru, dia berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu pasti hidupnya gagal, hidupnya menderita, ngapain berusaha untuk lebih maju, toh kita ini memang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang kalah. Ketika mindsetnya kayak begitu, susah orang ini diajak fokus ke depan. Ketika mindsetnya selalu menghakimi orang, orang itu berhasil. Kenapa? Karena mungkin pelihara toyol misalkan. Kenapa itu pemimpin ini kok lebih berhasil? Ya karena dia punya koneksi dan sebagainya. Ketika kita punya mindset yang salah, sulit untuk melepaskan itu. Makanya Paulus katakan, ketika engkau ingin fokus ke depan, tanggalkan beban. Apa itu beban? Yang nempel dalam hidup kita, yang gak berguna. Mindset yang selalu negative thinking, selalu berprasangka dengan orang, selalu curiga dengan orang, itu tanggalkan. Amin Bapak Ibu. Kita harus selalu positif terus, ke depan positif. Anak saya pasti berhasil, gitu loh. Rumah tangga saya pasti diberkati. Kesulitan saya pasti Tuhan tolong. Ini bicara mindset, bicara cara berpikir. Kalau cara berpikirnya kalah terus, ya kita akan mengalami kekalahan. Apalagi di samping mindset, attitude, perilaku. Saudara kalau sudah perilakunya jelek, susah untuk dirubah. Makanya itu seperti lemak yang nempel dalam tubuh kita yang sulit untuk dibuang. Attitude, sikap, perilaku. Tidak hormat kepada orang yang lebih tua, bicaranya tidak santun. Itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena sudah tercetak di dalam kepribadian kita. Nah ini yang firman Tuhan katakan, tanggalkan. Beban itu tanggalkan. Amin. Yang merasa punya perilaku yang kurang pas, attitude-nya masih kurang bagus, tanggalkan. Banyak kalau saya mau katakan beban-beban yang merintangi kita sehingga kita tidak berhasil. Cara kita berkomunikasi, cara kita berelasi, itu adalah kunci daripada kehidupan orang untuk bisa fokus ke depan. Cara Anda bicara dengan orang lain, apakah enak didengar, ataukah pedes untuk didengar, itu menentukan tingkat keberhasilan kehidupan kita untuk fokus ke depan. Saya punya teman Bapak Ibu, punya banyak skill, punya banyak keterampilan, yang enggak dia punyai adalah apa? Dua, komunikasi dan relasi. Komunikasinya buruk, relasinya buruk, ini malah petaka. Padahal kalau orang Jawa sebetulnya punya budaya bicara yang santun. Ada kromo inggil ya, madya kromo macam-macam. Ayo kita bicara menanggalkan beban gitu. Attitude, mindset, perilaku, komunikasi, relasi, semua dibongkar. Jangan kita terlilit oleh beban hidup. Ini beban hidup bukan oleh karena masalah ekonomi loh Bapak, bukan. Bukan bicara masalah ekonomi, ini bicara tentang hal-hal yang buruk dan tidak perlu dalam kehidupan kita. Tahun 2022 kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang baru. Amin. Yang kedua, yang membuat kita sulit untuk maju adalah ketika kita tergoda oleh pencobaan. Yosua 1 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan ini,
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Orang-orang Israel ini oleh Tuhan disuruh fokus ke depan, masuk ke dalam tanah perjanjian. Engkau harus masuk ke sana. Itu sudah disediakan Tuhan, tinggal engkau raih, tinggal engkau jangkau, tinggal engkau duduki. Tetapi Tuhan mau katakan, walaupun sudah aku sediakan, kamu gak gampang untuk masuk ke sana. Kenapa? Ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Itu sebabnya Tuhan katakan, janganlah kamu menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri. Fokus ke depan. Apa yang dimaksud menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri? Ini bicara tentang pencobaan-pencobaan. Saudara, kalau kita ini jalan-jalan, saudara pernah jalan-jalan ke mall, ya kan? Sering ya, ibu-ibu mungkin sering jalan-jalan ke mall. Tujuannya apa sih ke mall? Misalkan, hanya sekedar untuk beli kaos, misalkan begitu, T-shirt ya, yang harganya mungkin 100.000. Tapi begitu masuk ke mall, tiba-tiba ada diskon, ya kan? 70-20%. Dari tas, sepatu, baju dan semua branded, diskonnya 70-80%. Pertanyaan saya, kira-kira ketika masuk ke mall dengan banyak diskon yang menggiurkan itu, masihkah fokus kepada tujuan utama untuk sekedar mencari T-shirt yang satu tadi? Jelas tidak. Tiba-tiba, wah ini diskon 70, diaduk-aduk. Ketemu, bagus loh ini, branded ini, murah, ambil satu. Jalan lagi, ketemu lagi, aduk-aduk, ambil lagi, dan sebagainya. Sampai ketika pulang, lupa bahwa sebetulnya tujuannya beli kaos. Yang dibawa mungkin sepatu, tas, dan sebagainya yang diskon tadi. Ini yang saya gambarkan, bahwa ada banyak orang yang lupa akan tujuan ke depan. Karena apa? Karena tergoda banyak pencobaan di kanan kiri. Maka firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Fokus untuk menyenangkan Tuhan, fokus untuk tujuan hidup kita. Bagi keluarga-keluarga muda misalkan, keluarga-keluarga muda ini kan masih baru merintis ya. Ketika Anda fokus, tahun ini saya harus bisa beli kulkas misalkan, saya kasih contoh, beli kulkas. Anda kemudian menabung. Kulkas itu harganya berapa sih? 5 juta misalkan. Berarti kalau 5 juta satu bulan saya harus menabung sekian. Tabung sekian, tabung sekian, tabung sekian. Ketika engkau fokus, akhir tahun engkau bisa mendapatkan kulkas yang engkau harapkan. Tapi apa jadinya? Apabila engkau tergoda oleh ke kanan ke kiri, fokusnya untuk beli kulkas, ya kan? Tapi di ujung jalan ada diskon Tupperware. Nabungnya bulan depan saja. Yang sekarang beli Tupperware dulu, rantang, ya kan? Terkurangilah itu. Masuk bulan kedua, ada diskon lagi. Kalau kemarin Tupperware rantang, ini Tupperware mangkok. Gak apa-apa, wis beli ini. Nah, ketika Anda nggak fokus, tergoda kanan kiri dan sebagainya, mendekati akhir tahun, tiba-tiba kau tahu bahwa, ternyata saya nggak bisa beli kulkas ini. Kenapa? Karena mestinya saya menabung setiap bulan sekian, karena tergoda obral Tupperware, maka yang ngumpul di dapurnya penuh dengan Tupperware. Dari rantang, dari mangkok, dari tumbler, macam-macam. Kulkasnya nggak kesampaian. Kenapa? Karena menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini sekedar ilustrasi. Tapi bukankah dalam kehidupan rohani kita sering mengalami kayak begini? Pengen menjadi orang kudus, pengen menjadi orang benar, pengen menyenangkan Tuhan. Fokusnya untuk seperti itu, tapi di pinggir jalan, kanan kiri jalan, ada pencobaan-pencobaan. Gak apa-apalah sesekali kamu melakukan pelanggaran dikit-dikit, nyerempet dikit-dikit, gak apa-apa. Saya akan katakan, ketika kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, fokus itu tidak lagi menjadi bagian yang bisa engkau dapatkan, yang bisa engkau raih. Fokus ke depan. Jangan tergoda oleh berbagai macam pencobaan. Amin. Yang terakhir.
Orang yang nggak bisa fokus oleh karena terikat oleh masa lalunya. Kejadian 19 ayat yang ke-7 berkata begini Bapak Ibu. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ini cerita tentang keluarga Lot. Tuhan mengatakan kepada keluarga Lot, Sodom dan Gomora akan aku hancurkan. Larilah engkau ya ke lembah Yordan sana, dan satu syarat, tidak boleh seorang pun yang menoleh ke belakang. Lot dan anak-anaknya semua taat. Bersama dengan malaikat Tuhan itu mereka lari naik ke atas bukit sana. Tapi istri Lot nggak bisa. Alkitab ceritakan istri Lot tiba-tiba menoleh ke belakang. Dan Alkitab katakan ketika istri Lot menoleh ke belakang, maka dia mati dan menjadi tiang garam. Apa yang menyebabkan istri Lot itu menoleh ke belakang? Dia teringat akan masa lalu. Apa masa lalunya? Dia menikmati berbagai macam kenikmatan, kemewahan hidup yang ada di Sodom dan Gomora. Istri Lot ini berbangga dengan kehidupan masa lalunya. Kenapa saya harus tinggalkan? Hidup saya nyaman kok di Sodom Gomora. Saya menjadi keluarga yang sukses dan sebagainya. Dia terikat oleh masa lalu. Dia tidak mau meninggalkan masa lalu itu, dan ketika dia mengikut Tuhan, dia selalu mengenang ya kenikmatan, kemewahan kehidupan di masa yang lalu. Dan ini yang firman Tuhan katakan, jangan menoleh ke belakang apabila engkau mengikut aku. Saudara, bukankah Paulus pernah berkata begini? Saya akan bacakan Bapak Ibu. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ini yang dikatakan oleh Paulus tentang apa yang ada di belakang. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika Paulus ikut Tuhan, fokusnya cuma ke depan. Yang masa lalu ditinggalkan. Bahkan Paulus katakan masa lalu yang penuh dengan prestasi, prestis, dan hal-hal yang hebat, oleh Paulus katakan itu semua kuanggap sampah. Bayangkan, Paulus adalah salah satu anak muda yang menjadi anggota Mahkamah Agama Sanhedrin. Seluruh negeri anggotanya cuma 40, salah satunya adalah Paulus. Dia memiliki hak istimewa, privilege yang hebat. Dengan SK yang dia miliki, dia bebas untuk memasukkan orang ke dalam penjara, mengeluarkan orang ke dalam penjara. Dengan SK dia punya hak untuk membakar gereja-gereja yang dia temui. Tentunya tunjangan-tunjangan finansial juga dia dapatkan dengan begitu luar biasa. Tetapi ketika Paulus mengenal Tuhan, melayani Tuhan, fokus ke depan hanya untuk Tuhan, Paulus katakan, semua yang hebat, yang di belakangku, kuanggap sampah. Saudara, mungkin kita bukan Paulus, kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda dengan Paulus. Tetapi kerap kali masa lalu juga membelenggu kaki kita sehingga kita tidak gesit untuk maju ke depan. Mungkin bukan kemewahan di masa lalu kita, bukan keberhasilan di masa lalu kita, tapi kegagalan di masa lalu. Pengalaman-pengalaman traumatik di masa lalu. Hal-hal yang menyakiti kita di masa lalu. Itu yang kadang-kala mengikat kaki kita. Penilaian-penilaian orang yang merendahkan kita di masa lalu itu kadang-kadang mengikat kita.
Mungkin di masa yang lalu ada orang-orang yang melecehkan kita, engkau bodoh, engkau goblok, engkau nggak bisa apa-apa. Sehingga ke depan pun engkau menilai dirimu seperti orang lain menilai, aku nggak bisa apa-apa, aku bodoh, aku goblok, untuk maju menjadi orang berhasil sulit untuk aku dapatkan. Itu semua adalah belenggu di masa yang lalu. Banyak orang-orang miskin yang susah untuk bergerak naik ke depan karena dibelenggu oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Engkau tidak mungkin berhasil, engkau nggak mungkin bisa begini, begitu, dan sebagainya. Itu pengalaman-pengalaman traumatis yang mengikat kita. Seorang psikolog modern yang sangat terkenal yang namanya Sigmund Freud berkata begini, Bapak Ibu. Masa lalu yang tidak terselesaikan akan membuat hancur kehidupan seseorang. Masa lalu yang seringkali menjadi pengalaman-pengalaman traumatik kita, itu yang membuat kita susah untuk maju ke depan. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya katakan, kalau engkau akan fokus ke depan, di depan sana ada keberhasilan yang Tuhan sediakan. Amin. Jangan mau diikat oleh masa lalu. Jangan mau hidupmu dihakimi oleh orang-orang yang berkata, engkau bodoh, engkau miskin, engkau enggak bisa. Jangan mau. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah buat kita semua. Bukankah Yeremia pernah berkata, masa depanmu sungguh ada. Amin. Fokus ke depan, tanggalkan semua yang merintangi kita, dan yakin, percayalah, Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa untuk kita semua. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Saya mengundang Ibu Heni ke depan untuk berdoa bagi firman Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk melihat ke depan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau beri buat kami. Untuk meninggalkan semua yang merintangi kehidupan ini. Sehingga kami tidak bisa fokus ke depan ya Tuhan. Bapak, kami mau melepaskan seluruh konsep hidup kami yang lama. Mungkin kami berpikir bahwa kami tidak mampu, kami tidak sanggup, kami bodoh, kami lemah. Tetapi pagi hari ini Tuhan Engkau memberikan penguatan kepada kami. Bahwasanya Engkau tidak pernah memberikan masa depan yang suram kepada kami. Tetapi Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami mau Tuhan fokus untuk meraih masa depan itu. Bapa yang baik pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Dan tolong kami Roh Kudus. Supaya kami dapat melakukan firman ini. Dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai saluran berkat menjadi saluran berkat pagi hari ini. Biarlah makin hari Tuhan akan singkapkan kebenaran firman Tuhan dengan lebih luar biasa. Sehingga jemaat boleh dibangunkan, jemaat boleh diberikan semangat yang luar biasa untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Nanti saya mohon dengan kasih Mas Adit untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kristus. Saatnya kami untuk memberikan persembahan yang layak untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah persembahan kami Tuhan bisa menjadi persembahan yang kudus di mezbah-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan yang memberi, biar Engkau yang memulihkan berkali ganda Tuhan. Dan nama Tuhan bersyukur, amin. Amin, selamat menabur. Terima kasih untuk persembahannya. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh mengembalikan berlipat kali ganda. Tidak ada pengumuman, kita akan berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah raya.
pukul 7:30 pagi di tempat ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bila segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Akhir dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk bersyukur bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu. Oleh karena kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami dan jamahan-Mu, serta berkat kebenaran firman-Mu, sesaat lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat, mereka yang dalam permasalahan saat ini Tuhan, lawati mereka, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka semuanya ya Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan lawati, sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Mereka mungkin dalam keadaan kelemahan, Tuhan Kau bangkitkan semangat kembali, karena buluh yang terkulai tidak akan Kau biarkan patah, sumbu yang pudar nyala tidak akan Kau biarkan padam ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau memberkati kami semuanya. Dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat. Tuhan kiranya memberkati dengan berkat-berkat surgawi, berkat rohani, berkat jasmani, dengan berkat materi. Dan kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh.